Suami istri, kehadiran sang bayi memang merupakan anugerah yang tak terkira. Namun keinginan itu kadang tidak terpenuhi semuanya. Proses bayi tabung pun menjadi salah satu alternatif seperti yang dilakukan orang tua bayi kembar 4, Monik dan Christian. Lantas seperti apa sebenarnya proses bayi tabung itu dan berapa biaya yang harus dikeluarkan? Berikut liputannya. Inilah 4 bayi kembar anak pasangan Christian, Yofri, dan Monik. Program bayi tabung menjadi jalan terakhir. Jumat 11 November 2016 di rumah sakit swasta di Surabaya, upaya mereka melalui bayi tabung pun berbuah manis. Berat, tapi ya semuanya itu kan ada tujuannya juga gitu loh. Ya saya lalui, pokoknya nggak boleh stres, nggak boleh apapun yang dokter sarankan. Terus tindakan apapun saya jalani semua. Worth it banget. Karena langsung dapat 4, saya juga nggak nyangka sampai dapat 4. Bayi tabung adalah salah satu teknologi reproduksi berbantu. Teknisnya adalah pengambilan sel telur dari calon ibu dan sperma dari calon ayah dan dipertemukan di laboratorium hingga terbentuk embrio. Selanjutnya, embrio ditempelkan kembali ke rahim calon ibu. Syarat untuk bisa mengikuti program bayi tabung diantaranya adalah harus ada sel telur, sel sperma, dan rahim yang sehat. Di Indonesia, ketiga komponen tersebut harus didapatkan dari pasangan suami istri yang sah secara hukum agama maupun hukum negara. Proses bayi tabung biasanya memiliki tingkat keberhasilan 45 hingga 50%. Dari peluang keberhasilan tersebut, 50% berpeluang bayi yang dilahirkan kembar. Meski banyak cerita keberhasilan, ternyata program bayi tabung juga memiliki resiko. Pada bayi tabung, risiko yang sangat kita khawatirkan adalah terjadinya sindroma hiperstimulasi ovarium. Itu terjadi karena reaksi tubuh yang berlebihan dari seorang ibu yang menjalani proses bayi tabung, sehingga sel telurnya tumbuh banyak. Sel telur yang tumbuh banyak ini menimbulkan penumpukan cairan di dalam tubuhnya, di dalam perut, bahkan di dalam paru-paru. Permasalahan ini pun bisa ditangani dengan perawatan intensif baik pada calon janin dan ibunya. Bila lancar, proses bayi tabung akan membutuhkan waktu 1 hingga 3 bulan. Bila proses pembuahan berhasil, fase berikutnya sama seperti kehamilan dan kelahiran normal. Kualitas kesehatan bayi tabung setelah dilahirkan pun sama seperti bayi pada umumnya. Biaya program bayi tabung di Indonesia berkisar 40 hingga 50 juta rupiah, tergantung pada kondisi kesehatan calon ibu dan ayahnya. Wida Subianto, Surabaya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Irfan bin Zulkifli. Nomor metrik 19 DGU 21S1067. Jadi saya ingin memberikan respon untuk video yang kita tengok sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan tabung bayi ataupun sperma buatan lah yang lebih tepat sekali. Jadi seperti yang kita lihat tadi tu, di situ bahawa tabung bayi ini dia merupakan satu kaedah untuk membuatkan wanita tu cepat hamil tanpa melakukan hubungan bersama pasangannya. Jadi kaedah ini dia dicipta melalui sains lah, yang sains ni dia cuba menggabungkan sel telur dari wanita dan sperma dari lelaki, sehingga dia terbentuklah satu embrio. Lalu embrio tu dia dimasukkan ke dalam rahim wanita. Oleh sebab itu, menggunakan sperma buatan ni bukan melalui hubungan seks dalam suatu ikatan perkahwinan, jelas sekali hukumnya haram kerana ia melanggar dari syariat Islam. Jadi ia disebut sebagai zina. Dalam Islam ni pun ada syarat-syarat yang dibenarkan, dan banyak syarat tu
telah pun disebut. Jadi salah satu contoh yang saya dapat tahu, salah satu contoh syarat sahnya perjanjian jual beli ni adalah sesuatu yang kita nak jual tu mesti berbentuk objek. Objek yang mempunyai manfaat kepada pengguna. Pengguna ni kepada pembeli lah. Boleh jadi antara kita. Jadi sperma ni dia bukan dikategorikan sebagai barang. Sebab tu kita tak boleh menjualnya. Kita tidak dibolehkan mengambil manfaat atau intifak dengan sperma tersebut kerana ianya terang sekali bercanggah dari syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang boleh memudaratkan sehingga merosakkan keturunan kita, ataupun dia juga boleh menimbulkan fitnah di khalayak ramai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazrah Neza binti Kamel, nombor matrik 16 TGU 21F1077. Seperti yang Irfan respon pada video tadi, kaedah ini haram dari sisi agama Islam. Namun begitu, hukumnya harus pada pasangan yang berkahwin, iaitu suami isteri yang sah dari sisi undang-undang dan juga agama. Ianya dibolehkan dengan tujuan yang baik buat pasangan yang inginkan zuriat, baik dengan cara mengambil sperma suami yang disuntik ke dalam rahim isteri maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya ditanam di dalam rahim isteri. Ini dibolehkan asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar memerlukannya, tapi teknik inseminasi buatan yang melibatkan pihak ketiga hukumnya masih haram kerana alasan syariat tentang haramnya keterlibatan benih atau rahim pihak ketiga tersebut merujuk kepada maksud larangan berbuat zina dan teknik sperma buatan lain, lebih disebabkan kerana faktor sulitnya terjadi pembuahan alamiah kerana sperma suami yang lemah atau tidak terjadinya pertemuan secara alamiah antara sperma dan sel telur atau sperma buatan yang dilakukan untuk menolong pasangan yang mandul. Namun, hukumnya tetap haram jika dilakukan pada transgender, lesbian dan sebagainya. Jadi, secara kesimpulannya, tabung bayi atau sperma buatan ini dibolehkan dengan tujuan yang baik dan tidak melanggar hukum agama Islam. Ianya memberi manfaat dari segi ekonomi dan